Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Apriliana, biasa dipanggil Ibu April. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang membaca dan menulis permulaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 1 SD. Membaca dan menulis dapat menambah ilmu. Membaca dan menulis membuat kamu semakin pintar. Nah, yang A, pengertian membaca dan menulis permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan dan kognitif. Proses keterampilan menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem, sedangkan proses kognitif menunjuk pada penggunaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal untuk memahami makna suatu kata atau kalimat. Menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Setiap tulisan harus mengandung makna sesuai dengan pikiran, perasaan, ide dan emosi penulis yang disampaikan kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti yang dimaksud penulis. Selanjutnya yang B, tujuan membaca menulis permulaan. Tujuan membaca dan menulis permulaan pada dasarnya adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk mengenalkan tentang teknik-teknik membaca dan menulis permulaan dan dapat mempraktikkannya dengan benar. Secara terperinci, membaca menulis permulaan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan kemampuan anak-anak untuk memahami dan mengenalkan cara membaca dan menulis yang benar. Yang kedua, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk menuliskan dan mengenal huruf. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk mengubah tulisan menjadi bunyi bahasa. Dan yang keempat, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk menuliskan bunyi-bunyi yang didengarnya. Kemudian yang kelima, melatih keterampilan anak untuk memahami kata-kata yang dibaca, didengar, dan mengingat dengan baik. Kemudian yang keenam, melatih keterampilan anak untuk dapat menetapkan arti tertentu dari sebuah keterdalaman suatu konteks. Berdasarkan tujuan-tujuan membaca menulis permulaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari membaca menulis permulaan adalah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan anak dalam membaca, menulis dengan mengenalkan huruf menjadi bunyi bahasa yang dituliskan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yang C, metode pembelajaran membaca menulis permulaan. Yang pertama ada metode fonik. Metode fonik menekankan hubungan antara bunyi atau fonem dan huruf atau kelompok huruf grafem. Anak-anak diajarkan cara mengidentifikasi dan menggabungkan bunyi untuk membentuk kata. Yang kedua, metode ejaan. Dalam metode ini, anak-anak diajarkan membaca dan menulis dengan mengeja kata satu persatu. Mereka belajar mengenali huruf dan menggabungkannya untuk membentuk kata. Kemudian yang ketiga, metode kata pandang. Anak-anak diajarkan mengenali kata-kata yang sering muncul dalam teks secara visual tanpa harus mengeja atau mengidentifikasi bunyi huruf satu persatu. Kata-kata ini disebut kata pandang atau sing word. Kemudian yang selanjutnya metode linguistik. Metode ini berfokus pada mengajarkan kata-kata yang memiliki pola bunyi yang sama. Anak-anak belajar mengenali dan membaca kata-kata dengan pola yang konsisten seperti cat, bat, dan rat. Kemudian selanjutnya metode pendekatan global. Pendekatan ini menekankan pemahaman konteks dan makna dalam membaca. Anak-anak diajarkan membaca teks secara utuh dan belajar mengenali kata-kata dan kalimat dalam konteks cerita atau informasi yang bermakna. Selanjutnya, metode pendekatan analitik dan sintetik. Metode ini menggabungkan pendekatan analitik atau menganalisis kata secara keseluruhan dan sintetik menggabungkan bunyi individu. Anak-anak diajarkan untuk mengenali pola dalam kata dan kemudian menggabungkan bunyi untuk membentuk kata. Selanjutnya, metode pendekatan multisensori. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai indera,
visual, auditori, kinestetik, dan tekstil untuk membantu anak-anak belajar membaca dan menulis. Misalnya mereka dapat menelusuri huruf dengan jari sambil mengucapkan bunyi huruf tersebut. Selanjutnya, metode repetisi dan latihan. Anak-anak diajarkan membaca dan menulis melalui penggulangan dan latihan terus-menerus. Mereka membaca dan menulis kata-kata dan kalimat berulang kali hingga menjadi terbiasa. Selanjutnya, metode sentral literasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan sebagai pusat kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. Anak-anak dapat berpindah dari satu pusat ke pusat lain untuk mengeksplorasi aktivitas literasi yang berbeda. Selanjutnya, strategi pengembangan kemampuan membaca menulis permulaan. Yang pertama, mengkondisikan kelas senyaman mungkin. Bagi seorang guru, kelas yang nyaman dan bersih merupakan hal yang sangat penting. Kelas bisa ditata rapi sesuai dengan keinginan guru dan siswa. Guru bisa berinovasi dengan mengubah susunan meja dan kursi siswa setiap seminggu sekali ataupun dengan membuat prakarya-prakarya yang difungsikan untuk menghias kelas agar terlihat lebih bagus. Kemudian yang kedua, membangkitkan mood belajar siswa. Guru bukan hanya memiliki tugas untuk mengajar di kelas, tetapi lebih dari itu. Guru dituntut untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kreatif dan disenangi oleh siswa. Ketika belajar, sering sekali guru menemukan siswa-siswanya yang merasa jenuh atau bosan. Disinilah tugas guru untuk menciptakan dan membangkitkan mood belajar siswa agar siswa merasa semangat dan kembali siap untuk belajar. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam membangkitkan mood belajar siswanya. Salah satunya yaitu dengan melakukan senam di dalam kelas yang diikuti oleh siswa-siswa di dalam kelas. Selanjutnya, membangun konsentrasi. Belajar dengan konsentrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang. Ketika siswa berkonsentrasi penuh saat belajar, maka ia akan lebih mudah memahami isi pelajarannya, dan siswa akan lebih cepat memiliki kemampuan membaca dan menulis. Konsentrasi memang sangat dibutuhkan oleh siswa ketika belajar membaca dan menulis, terutama kita belajar menulis dengan mendikte. Dibutuhkan konsentrasi penuh dari siswa untuk mendengarkan kata-kata yang didikte oleh guru dan menuliskan menjadi huruf-huruf yang benar. Guru juga bisa melatih konsentrasi siswa dengan memastikan ketika pembelajaran berlangsung, siswa-siswa tertib dan tidak mengobrol satu sama lain. Karena jika mengobrol dan bercanda, hal ini dapat mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Selanjutnya, membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan salah satu bagian yang paling sering digunakan oleh guru, khususnya guru di kelas rendah dalam mengajarkan membaca. Membaca bersuara atau nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar mendengar pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis. Jadi, pembelajaran membaca nyaring ini dilakukan oleh siswa dengan membaca cerita atau tulisan dengan mengeraskan suara mereka agar terdengar oleh temannya yang lain. Adapun manfaat dari membaca nyaring ini antara lain untuk memberikan contoh pada siswa proses membaca yang positif, mengekspos siswa untuk memperkaya kosakata, dan memberi siswa informasi baru. Kemudian yang selanjutnya, membaca dan bernyanyi. Membaca sambil bernyanyi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh guru di sekolah dasar di kelas rendah. Untuk membuat siswanya menjadi senang dan minat dengan kegiatan membaca, guru ingin menunjukkan pada siswa bahwa membaca bukanlah kegiatan yang harus ditakuti dan bukanlah pelajaran yang sulit, tetapi guru ingin menunjukkan bahwa membaca bisa dijadikan kegiatan yang asik dan menarik dengan menggabungkannya dengan sebuah nyanyian. Dengan adanya kegiatan membaca sambil bernyanyi ini, siswa dapat antusias mengikuti pembelajaran membaca dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa dan menjadi siswa gemar untuk membaca. Kemudian yang selanjutnya, memberikan pujian.
Pujian merupakan salah satu hadiah atau ganjaran berupa kata-kata yang baik dan yang sangat mudah diberikan kepada orang lain. Guru memberikan pujian pada siswa yang telah membaca atau menulis dengan baik dan semangat. Adapun tujuan guru memberikan pujian pada siswanya yaitu untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar dan untuk menghargai hasil kerja siswanya. Kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru bermacam-macam bentuknya. Yang D. Problematika dalam mengembangkan kemampuan membaca menulis permulaan. Pada umumnya, problematika yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan siswa mengenali huruf-huruf dalam alfabet, khususnya membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan siswa membaca kata demi kata tanpa bisa melanjutkan membaca kata-kata selanjutnya dengan lancar. Kemudian yang ketiga, dalam membaca, siswa sering berhenti membaca di tempat yang tidak tepat dengan tidak memperhatikan tanda baca, khususnya tanda koma. Yang keempat, kebiasaan siswa mengulangi kata atau frase karena siswa tidak mengenali kata atau kurang menguasai huruf. Kemudian yang kelima, sebagian siswa menghilangkan atau tidak membaca kata atau frase dari teks yang dibacanya. Kemudian yang terakhir, tulisan siswa kurang sempurna karena tidak mengelompokkan huruf-huruf dalam satu kata. Seharusnya kata yang satu dengan kata yang lain dipisahkan oleh jarak atau spasi. Sekian materi dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi.